Oke, sorry. Gini, rapi ya. Oke, istilahnya hal yang tertata, apapun itu. Kamar, buku, pakaian, penampilan, apalagi rumah, pekerjaan, meja kerja, apalagi ya, folder di desktop, video di YouTube, thumbnail, dan segala macam. Nah, rapi itu keren. Gini ya, rapi itu yang aku maksud di sini adalah bukan sesuatu yang sudah terjadi atau hal yang sudah rapi. Enggak sebenarnya. Istilahnya yang aku boldkan di sini, istilah yang aku tekankan ya, garis bawahi di sini adalah tata cara atau kalian itu harus mengatur apapun yang kalian lakukan. Bukan lakukan sih, istilahnya apapun hal yang krusial yang kalian lakukan setiap hari. Contoh yang krusial kan pekerjaan. Kalau kalian yang masih belajar ya apa buku-buku, hal untuk belajar gitu. Kalau kalian seorang seniman ya alat-alat seni. Kayak aku ini orang yang content creator ya tentu barang-barang content creatorku ini. Gini teman-teman, rapi itu bukan berarti hal orang yang tidak rapi itu jelek ya. Sebenarnya aku begini, rapi itu lebih dari sekedar penampilan sebenarnya. Nah kalau orang melihat apa bajunya tersetrika, penampilannya rapi dan segala macam, kayak nutshell gitu. Kalau kalian nggak tahu nutshell itu kayak masih dicangkang, kita menilainya hanya dicangkang bukan dari dalam. Nah penampilan itu nggak bisa menandakan orang itu rapi atau enggak, kawan-kawan. Iya, keren, rapi secara penampilan. Aku jujur aja, orang yang rapi secara penampilan itu keren banget. Tapi ketika dia tidak menata hidupnya dengan baik, itu aku merasa ini karakter orang yang tidak bisa dijadiin panutan deh gitu ya. Jadi aku di sini tuh menekankan kayak penataan atau rapi itu adalah sebuah tindakan sebenarnya, bukan sebuah judgmental atau sebuah penilaian ketika sesuatu yang kita lihat itu bersih, rapi, apapun itu ya, yang bentuknya rapi. Tapi di sini yang aku tekankan sekali lagi adalah penataan atau sebuah tindakan untuk merapikan sesuatu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kenapa aku bilang rapi itu keren? Karena gini teman-teman, aku pribadi bukan tipe orang yang berpenampilan rapi, tapi aku itu orang yang tipenya bekerja itu harus rapi. Nah, bekerja dengan rapi itu gini, aku itu ya, bukan kita ya, mohon maaf. Aku itu tipe orang yang nggak suka melihat file folder apapun yang di desktop itu berantakan. Pasti tertata secara database banget aku itu orangnya. Nah, dari sana aku inginkan bukan mengambil kesan ya. Nah, tujuan aku merapikan sesuatu itu agar otakku tidak terlalu banyak memikirkan di mana folder dan apapun itu berada gitu loh. Jadinya kalau kita anggaplah kita contoh gini. Ini biasanya ya, anggaplah ini yang kalian kalau yang belum bekerja, yang masih sekolah dan masih kuliah, sama yang bekerja, aku kasih 2 contoh deh. Nah, buat yang masih kuliah yang ataupun yang belajar, yang bangku SD, SMP, SMA. Nah, kalian coba deh rapiin buku-buku itu per mata pelajaran atau per mata kuliah. Kalau ada bukunya, aku biasanya orang mahasiswa sekarang kan nggak pakai buku ya. Nah, di sana itu coba kalian rapiin mana buku tulis yang untuk mencatat mata pelajaran tertentu. Contoh, oh ini buku tulis matematika, ya udah aku satuin sama buku matematika aja. Yang ini buku biologi aja, yang ini buku IPA IPS mungkin ya. Kalau kalian SD SMP ya aku nggak tahu gimana kondisi mata pelajaran atau sistem pendidikan Indonesia yang sekarang. Nah, coba kalian serapi itu. Nah, kalau besok ada apa ya istilahnya ada mata pelajaran apa, kalian tinggal ngambil satu paket itu kayak oh ini matematika,
Kalau kita ambil satu paket, taruh di tas, nggak mungkin kalian ketinggalan sebuah buku sebenarnya. Ketika kalian sekolah gitu loh, catatan kalian ada, semuanya lengkap. Nah, yang kedua, ketika kuliah itu orang-orang kuliah biasanya naruh tugasnya ya. Aku sendiri tipe orang yang satu folder, kuliah itu cuma satu folder ya, tapi ketika diklik itu per semester aku buatnya. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Aku nggak mau ke semester 9. Pokoknya sampai 8 aja ya, 4 tahun untuk kuliah. Nah, semester 1 misalnya mata kuliah apa, misalnya semester satunya mata kuliah A B C D E gitu ya, berapa SKS kita kan. Nah, di mata kuliah itu apakah aku klik lagi apakah tugas, apakah bahan untuk tugas, ataukah materi-materi dari dosen, itu udah dalam satu bulan. Memang terlihat ruwet, memang terlihat terlalu gitu ya, terlalu berakar gitu, tapi ya aku merasa kayak coba deh kita berantakan gitu lah. Coba anggaplah folder tugas apa gitu kita taruh di luar. Ini kejadian sama temanku ya. Folder apa ditaruh di luar, habis itu semester apa di beda lagi tempatnya. Aku kayak gini. Entar lu gimana sih caranya hidup gitu istilahnya. Aku bingung. Nah, aku jamin orang yang seperti itu naruh baju aja satu dikasih 4 lembar satu kotak itu nggak tahu kita. Mana baju kerja, mana baju buat dia jalan-jalan, mana baju buat dia di rumah, aku nggak tahu gitu. Cuma dia aja yang tahu. Nah, oke, aku nggak bisa ngejudgement atau menilai orang-orang dari apapun itu ya kerapiannya. Tapi gini, ketika aku melihat orang itu nggak rapi dan dia struggle karena ketidakrapiannya, pada hal tertentu, contoh pada temanku yang tugas kuliah itu, aku ngerasa kayak gini, apa sih susahnya menginvestasikan waktu satu hari aja untuk ngedit folder itu biar rapi gitu lah, biar besok itu kedepannya kita nggak bingung gitu. Nah, itu berefek ke gini teman-teman, berefek ke stresnya kita sebenarnya. Tiap kita kuliah klik lihat komputer itu, aduh folderku di mana ya, bayangin tiap hari energi kita kebuang kayak gitu. Dan itu salah satu pembuangan energi yang paling sering dilakukan loh, karena kita nggak menata folder kita dengan rapi. Dan ada satu hal yang membuat kerapian itu sebenarnya hal yang harfiah ya saat ini, dan kedepannya bakal menjadi hal yang penting ya. Kalau kalian rapi itu, apapun yang kalian kerjakan itu cepat gitu lah. Dan kalian lebih mudah multitasking. Sejujurnya, aku nggak rekomendasikan kalian multitasking, tapi dengan rapi, kalian itu bisa melakukan dua hal sekaligus gitu lah. Bukan bekerja sambil main gitar ya, enggak, dalam artian kita kayak aku bekerja sambil belajar ngoding, adalah celah waktunya belajar ngoding. Nah, kenapa aku bisa melakukan dua hal sekaligus? Karena aku tahu ini bagian kerjaanku, ini bagian codingku. Folder di desktop itu aku bisa ngebelahnya sedemikian rupa gitu biar mereka itu berbeda. Ketika aku swipe ya udah aku lagi belajar, swipe lagi ya udah aku sekarang kerja kayak gitu. Nah, jadinya rapi itu bukan sebuah lifestyle yang kuno ya, tapi sekarang ini aku merasa orang yang rapi itu lebih worth it aku ajak berteman, bergaul gitu loh. Makanya kalau kalian yang masih muda, yang masih kuliah atau yang masih sekolah, coba deh belajar rapi aja dulu gitu loh. Itu benar-benar membantu kalian banget loh ketika kalian nanti dewasa. Mohon maaf ya sekali lagi, banyak orang dewasa yang lebih dewasa dari aku ataupun sedewasanya aku, seumuran aku ini, banyak yang gak rapi teman-teman, serius. Apakah mereka hidupnya bagus? Enggak teman-teman. Malah orang-orang yang rapi yang aku lihat hidupnya lurus-lurus semua gitu. Bukan penampilan aja ya, tapi ketika dia rumahnya rapi, rumahnya bersih, tertata gitu loh. Habis itu cara kerjanya, ada orang temanku yang kerjanya rapi banget, tertata banget, nginin folder. Ya dia lebih nggak sekompleks aku gini folder, tapi dia rapi gitu loh. Nah, dan orang-orang yang tidak memfokuskan rapinya pada hal-hal yang salah, kayak penampilan aja, kayak dia keluar intinya penampilan rapi, kayak aku kayak ini orang pasti perlu pembantu gitu. Kalau tanpa pembantu kayak hancur hidupnya gitu. Nah, jadi aku merasa kalau kalian mau istilahnya mencapai tingkat dewasa apapun itu, tolong banget belajar rapi ya, belajar menata apapun yang ada di hidup kalian agar kalian itu lebih mudah
kesehariannya. Kalau aku bertanya apakah rapi itu menata sesuatu agar rapi itu setiap harinya menjadi sebuah kemandirian, ya aku bisa bilang jawab iya gitu loh. Aku pun bisnis telur, kalau aku nggak rapi itu kacau itu bisnis bro. Karena gini, kalau aku nggak rapi itu, aduh aku nggak kebayang dah tuh bisnisnya kayak gimana gitu lah. Aku pun bakal capek banget ngerjainnya. Walaupun sekarang capek ngerjain bisnis telur itu, tapi gimana ya? Ketika aku rapi itu ada hal yang nggak perlu aku pikirkan lagi gitu lah. Jadi aku tinggal mikirin operasionalnya. Bayangin, aku belum mikirin operasional, ada sesuatu yang nggak rapi sebelum aku menjalankan operasional. Nggak bisa dah aku multitasking kerja sambil bisnis, itu nggak mungkin bisa deh. Jadi itu teman-teman, ya saranku, tolong tata hidup kalian, tata apapun yang perlu dirapikan, tolong dirapikan, karena orang yang rapi bukan keren lagi, orang yang rapilah yang bertahan hidup menurutku sekarang. Jadinya itu, semoga video ini membantu ya. Selamat, sampai jumpa di video sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati videoku yang sebelumnya. Makasih, sorry sedikit